Tidak ada bangsa lain. Haleluya, amin. Jelas dan tegas di situ. Bahkan di Amos 3 ayat berkata tegas di sana. Hanya Israel yang ku kenal di tengah bangsa-bangsa ini. Tidak ada yang lain, hanya Israel. Karena memang Tuhan mengkhususkan Israel, memilih Israel untuk keselamatan seluruh umat, seluruh bangsa lewat Israel. Jadi firman-Nya Tuhan percayakan hanya Israel yang menulis, yang mencatatnya hanya Israel. Lalu ucuk-ucuk ada bangsa Arab di mana? Tuhan ada nggak menyatakan itu? Ada nggak Tuhan mengatakan, oh saya berubah pikiran? Nggak mungkin Tuhan berubah pikiran, ya kan? Nah, itu juga ditegaskan oleh Yesus Kristus bahwa tentang kepalsuan-kepalsuan ini, ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ya, ayat 25 sampai 26 berkata di sana, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini tentang nubuatan, nabi palsu di sini dan di situ. Dan jelas nabi palsu, ya kriterianya itu adalah menolak keselamatan dari Tuhan. Itu padahal orang-orang Israel itu, jadi gini ya kawan-kawan ya. Kadang orang Islam mengatakan, oh mana dalil Kristen? Mana dalilnya Kristen ada di zaman Paulus? Ini orang yang tidak mengerti. Kristen itu bahasa koine, ya, yang artinya pengikut Kristus, artinya pengikut Mesias. Nah, pengikut Mesias ini bukan ada nanti di zaman Perjanjian Baru, di zaman Yesus, enggak. Dari zaman Adam dan Hawa sudah ada pengikut Kristus, sudah ada pengikut Mesias. Karena janji itu Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa. Kelak akan datang seorang yang dilahirkan oleh perempuan yang akan meremukan iblis itu. Itu janjinya. Iya betul. Kejadian 3 ayat 15. Jadi yang menjadi pengikut Kristus awal mula itu adalah Adam dan Hawa. Turun terus sampai ke Israel sampai tergenapi. Jadi itu yang tidak dipahami oleh kawan-kawan. Pikirnya agak Kristen itu agama. Enggak. Kekristenan hanya menyesuaikan karena di Indonesia diwajibkan ada kolom komentar di dalam KTP. Jadi ikut saja aturan pemerintah. Jadi sebenarnya kekristenan itu bukan agama, karena kekristenan itu adalah pengikut Sang Juru Selamat, pengikut Mesias itu artinya. Dan Mesias itu banyak pengikutnya dan sudah terjadi dari zaman Adam. Silakan kawan-kawan. Ya kita sapa dulu nih Pak Maliki. Gatau 123_13. Selamat malam. Selamat malam. Ya Pak Yol bentar Pak Yol ya, Pak Yol bentar ya Pak Yol. Pak Yol dah ini. Ya silakan Pak, mau apa yang ingin disampaikan atau mau bertanya tentang kekristenan silakan. Iya. Silakan Pak. Begini ya, room ini saya senang menonton room ini, ya. Jadi kalau boleh tetap kita minta ke depan supaya jangan ada istilahnya kayak mengikuti cara mereka untuk misalnya apa membenci. Nah, jadi kalau kita tentang Jonathan Nandar itu, yang mana dia itu berusaha untuk mencari-cari tentang Yesus, misalnya entah dari kitab mana diambil. Saya sering ngomong sama dia bahwa seperti itulah caranya, saya bilang. Kalaupun misalnya kau sanggup mencari kekurangan atau mencari kelemahan dari kitab-kitab yang ada di Alkitab itu, jangan kayak gitulah. Misalnya tertawa-tertawa, kau merasa hebat, saya bilang sama dia. Jadi emangnya kau tuh memuliakan dirimu sendiri, memuliakan kesombonganmu, atau memuliakan iblis, saya bilang.
Jadi apa artinya gitu? Kalaupun kau misalnya menganggap atau menilai ada kekurang baikan di Alkitab misalnya, coba sampaikan dengan benar. Sama halnya misalnya seseorang ada penyakitnya. Contoh misalnya, kan pelan-pelan kita obati penyakitnya. Ini kalaupun kau menganggap misalnya ada sesuatu kelemahan atau kekurangan dari Alkitab, kau cari-cari, ketawa-ketawa, kau merasa hebat, kau merasa beruntung. Saya jadi, maaf kata, saya jijik menonton cara-caramu seperti itu. Saya bilang sama dia begitu. Terus sebentar lagi langsung saya diturunkan dari roomnya. Jadi gini lagi pendapat saya. Eh, apa mungkin nanti ada tersinggung ya kalau saya katakan begini. Waktu itu pernah Yesus mengatakan begini, akan datang nabi-nabi palsu katanya. Jadi menurut saya, tapi mungkin nanti tersinggung orang umat Islam itu ya, Nabi Muhammad itu nabi palsu. Yang penting Begini Pak, tekstual. begini Pak Gatal. Apa? Kalau bahas Apa? Yesus nggak apa-apa. Kalau Yang bahas penting Yesus tekstual, nggak apa-apa. itu Gitu ya. begini Bang, di kitab Iya. mereka nggak ada kata Yesus juga kan? Kita bahas Yesus Iya. kan? Yesus sama mati Iya. di kayu salib. Yesus yang Tuhan. Jadi silakan nggak apa-apa Pak. Iya, jadi kan akan datang nabi palsu kan dia dibilang begitu, kan? Jadi nggak bisa lanjutkan nggak nih? Boleh. Jadi ini saya pun sebetulnya nggak senang banget saya ngomong mengatakan kata-kata saya ini. Ya, artinya apa yang pernah kita dengar di Pendeta Saifuddin itu, yang mana itu Muhammad itu apa namanya ahli perang apa segala macam, keji gitulah istilahnya kan. Jadi sangat Itu berbeda bisa banget dengan. dibuktikan. Bisa dibuktikan itu Pak. Iya, walaupun ya tentu Saifuddin itu tentu karena bisa dibuktikan maka diomongkan. Tapi saya pun nggak Iya. tega juga sebetulnya mengangkat itu. Maksudnya kejadian tentang Nabi Muhammad itu begitu dikaitkan dengan Yesus bilang ada nabi palsu. Ya, jadi kayak itu menurut saya sih. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan publik mengerti lah masalah begitu ya. Tapi kita pun nggak tega juga mengangkat ini sebetulnya. Tapi kalau memang di pihak mereka itu kayak ada mencari-cari apa begitu, kayak yang baru apa ini kan ada baru viral lagi, apa itu si Mongol itu ya, Mongol. Saya minta maaf ya sama Mongol itu ya, bukannya Iya. saya katakan tadi si Mongol itu ya yang terhormat ya Bapak Mongol lah ya, supaya apa ya. Dia itu mengatakan umur dari 13 tahun, Yesus itu tidak kelihatan sampai umur 30 katanya. Di mana sekitar 17 tahun katanya begitu ya. Itu boleh-boleh aja sih dia bilang seperti itu, boleh-boleh aja. Tapi kalau nanti misalnya kayak langsung diarahkan bahwa Yesus begini segala macam gitu, datanya di mana kan gitu. Jadi Iya. Mongol itu bagaimana dibilangnya? Memang dia tuh sebagai seorang stand up comedy ya. Jadi saya nggak terlalu menyalahkan dia sih. Ataupun dalam hal ini dia mungkin mengambil kesempatan untuk dia lebih terkenal, lebih public figure gitu misalnya. Tapi kan memang apa yang dikatakannya pernah di medsos itu umur dari 13 tahun sampai umur ke 30 gitu, itu di mana gitu kan. Hanya seperti itu. Tapi dari pihak mereka itu katakanlah misalnya Nandar atau yang lain-lain gitu, Ustadz Naja gitu, kayak mau mengembangkan apa segala macam. Jadi apapun istilahnya itu, atau apapun misalnya yang mau dikatakan oleh mereka, kalau datanya benar-benar ada, kan begitu. Dan seperti pernah saya tanya sama pendeta katakanlah begitu, tentang Yesus kan, tapi apa jawabnya? Ya banyak sih kejadian atau apa gitu tentang Yesus, tapi kan yang dimuat dalam yang dalam kitab ini lah yang katakanlah yang bernilai yang bermutu yang bermakna begitu kan, yang pantas untuk diapakan, kira-kira begitu. Jadi pernah itu Pak Josias Lengkong selalu mengatakan seperti itu. Jadi artinya
Kalau semua dimuat apa itu kejadian sebelum itu, ya nggak muat lah istilahnya di apa, di Alkitab gitu misalnya kan. Tetapi berita Injil itu yang Matius, Lukas, sama yang 4 itu, Matius, Lukas, Yohanes, sama Markus itu, ya itulah berita Injil tentang Yesus, kan begitu. Jadi begini Pak Gatau, Ya, Yesus ya, itu adalah Injil itu sendiri. Yesus adalah firman itu sendiri. Nah, ya, para murid menyaksikan Injil itu lalu menulisnya. Nah, ya, kalau kita mau bicara soal umur 13 sampai 30 tahun kemana Yesus, itu sebenarnya sudah sangat jelas dalam Alkitab ketika Yesus mengajar di Bait Allah satu. Nah, kita harus tahu bahwa seorang Yahudi bisa mengajar di Bait Allah itu apa yang harus dia lakukan sehingga dia bisa mengajar di dalam Bait Allah. Orang Yahudi itu ya, keras Pak, mereka tidak bisa asal-asalan kau cuma tahu tentang Taurat lalu kau bisa masuk mengajar di dalam Bait Allah, tidak bisa. Ada dia punya tahap-tahap, ada dia punya proses-proses. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, Yesus pun dia dipanggil seorang rabi atau guru. Nah, itu juga bukan langsung karena dia bisa menghafal Taurat lalu dia dipanggil rabi. Itu juga memerlukan tahap-tahap dan proses-proses. Nah, proses-proses dan tahap-tahap itu didapat dari yang namanya sekolah Taurat. Ada tuh dia punya sekolah-sekolah dari umur 12 sampai berapa, namanya apa-apa. Nah, itu Yesus melalui proses-proses itu sehingga dia bisa sah untuk mengajar orang-orang karena mereka hanya mau dengar pengajaran yang dari rabi. Jika pengajaran itu bukan dari rabi, itu bisa dikatakan pengajar sesat atau nabi palsu. Semua itu sebenarnya sudah sudah direncanakan, dirancangkan. Kenapa sampai dirancangkan? Karena selain Yesus datang untuk menebus dosa, Yesus juga harus menunjukkan manusia itu dia harus hidup kayak gimana. Nah, bagaimana dia bisa tunjukkan bahwa manusia tuh harusnya hidup kayak bagaimana dengan melakukan pengajaran-pengajaran. Nah, pengajaran-pengajaran itu bisa dilakukan ketika dia sudah bisa melalui proses-proses itu, bar mitzvah, apa banyak-banyak namanya tuh. Makanya kita tidak usah heran umur 12 sampai 30 Yesus di mana? Ya, Yesus pasti itulah mengikuti proses itu, pengajaran itu, Pak. Makanya begini Pak, itu kan biasa kalau kita baca di Google literasinya itu anak-anak anak Taurat itu artinya anak-anak yang sekolah Taurat itu mereka biasa disuruh memikul gulungan-gulungan kitab Taurat itu kan yang tebal-tebal. Nah, memikul setiap hari banyak dari perjalanan. Ininya kan itu namanya kuk. Namanya kuk. Makanya Yesus kan berkata, kuk yang kuberikan itu ringan. Artinya apa yang Yesus ajarkan itu semua di atas hukum-hukum Taurat yang bagaimana manusia memang harus betul-betul kudus seperti hukum Taurat itu. Yesus bilang hukum Taurat, hukum yang kuberikan ini ringan, kuk yang kuberikan ini ringan. Nah itu Pak kira-kira seperti itu. Iya lanjut silakan ya kan. Oke, ya begitu. saya boleh tambahkan. Ya, Ya silakan Pak, silakan. Ya, jadi kawan-kawan Islam yang pernyataan si Mongol, kalau mereka sadar, mereka belajar tentang Tanakh, sebenarnya itu bunuh diri ya. Karena ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Contoh ya, seperti umur 8 hari harus melakukan Brit Milah. Brit Milah itu apa? Sunat. Nah, apakah itu dilakukan oleh Muhammad? Tentu tidak. Nah, ini satu poin. Lalu umur 12 tahun di dalam ajaran Israel, ya, orang-orang tradisi orang Yahudi itu melakukan umur 12 tahun itu melakukan bar mitzvah. Nah, itu bar mitzvah artinya anak-anak hukum. Jadi makanya Yesus tampil umur 12 tahun di dalam Lukas 2 ayat 42. Dan itu nubuatannya ada di dalam Ulangan 11 ayat 9. Nah, tentang Yesus umurnya 13 itu sampai ke 29, kita harus tahu bahwa
Yesus itu memiliki gelar rabi. Nah, seorang rabi tentu dia akan menempuh suatu pendidikan. Nah, di dalam tradisi Yahudi itu harus. Ben Yosef dan Mesias Ben Daud. Nah, Ben Daud. itu persis nubuatannya. Jadi Yusuf ketika menjadi orang kedua di bawah Firaun itu umur 30 tahun. Kejadian 41 ayat 46. Begitu juga Daud ketika menjadi raja umur 30 tahun. 2 Samuel 5 ayat 4. Sama seperti yang terjadi kepada Yesus. Jadi apa Yohanes 8 ayat 2 sampai 4 itu adalah gelar yang Yesus dapati ketika dia menjadi atau melakukan bar mitzvah. Bar mitzvah itu anak-anak hukum. Itu konyol karena di dalam Matius 13 ayat 55 Yesus dikatakan di oh bukankah ini anak tukang kayu? Nah artinya Yesus tidak kemana-mana, tetap di Israel. Nah gitu bro. Iya, sudah sangat jelas tuh. Ya, Pak Gatau ada lagi mungkin bisa kita gantian sama Bowo Nakal. Bowo Nakal mau naik, Pak Jeki. Nggak nyambung Kemudian kalau dengan Bowo begini. Nakal. Ya, kemudian begini ya teman-teman. Kita kan mengetahui bahwa sebelum kelahiran Yesus saja itu sudah bagian dari nubuatan ya. Bahwa waktu dia lahir saja dia sudah disembah ya, Bang Mozart ya. Sudah Iya. disembah dan kemudian oleh penggembala domba dan raja-raja dari Majus ya, orang-orang Majus. Nah, jadi kita kalau mau lihat kepentingannya apa sih ya? Untuk mengetahui Yesus itu umur 12 tahun dan berikutnya itu diketahui untuk apa? Sementara kelahiran Yesus yang adalah Allah itu sendiri dan Tuhan itu sendiri yang sudah disembah sejak bayinya itu tidak akan mereka terima, gitu ya. Tidak akan mereka menerima. Nah, maka secara logika mereka selalu mencari celah ya, mencari celah di mana kira-kira kita bisa menyerang bagian-bagian yang tidak ada gitu loh. Bagian-bagian yang tidak ada dengan berupa tuduhan-tuduhan ya, bahwa masa kecil Yesus itu tidak dicatat oleh karena satu dan lain hal, termasuk kemudian dia ke India itu tadi ya, karena itu kan tidak ada bukti apa-apa ya, tidak ada bukti apa-apa. Nah, maka kepentingannya apa ketika Yesus umur 12 tahun ya, dia tidak dituliskan ya, tidak dituliskan loh. Karena kemudian ada narasi Bang Malikil bahwa itu hilang gitu ya. Enggak. Nah, itu hilang. Nah, maka kalau narasi itu hilang berarti pernah ada. Kemudian dihilangkan. Nah, maka orang-orang ini tuduhannya sama dengan ketika mengatakan Yesus tidak disalib. Tanpa membuktikan bahwa alasannya apa waktu itu dia mau disalib ya, dan siapa yang diserupakan. Tidak ada bukti sama sekali. Hanya memang mencari rongga-rongga ya, mencari celah-celah yang kemudian mereka bisa masuk dengan segala kebohongan-kebohongan ini. Termasuk celah di mana Yesus tidak dicatat ketika dia umur 12 tahun sampai 30 tahun kemudian. Nah, jadi kepentingannya apa? Nah, itu yang saya lihat bahwa apakah kemudian ketika ada dia umur 12 tahun membuat orang kemudian bisa percaya dengan hal itu? Nah, itu kan juga harus kita perhatikan. Nah, jadi memang kepentingannya ya hanya untuk penghujatan sebenarnya. Ya, atau mengingkari atau menyangkali penguasa yang menebus mereka. Jadi Kristus yang sudah dibahas oleh Bang Mozart tadi gitu. Silakan Bang. Ya, Pak Halo, Gatau kita begini. ganti Enggak, tempat saya bisa, sedikit Pak? lagi. Oke, Enggak, silakan. saya ada sedikit lagi. Ya, silakan Begini. Pak, silakan. Tadi yang barusan bicara Pak Jeki Sembiring. Iya, 86. Ya, begini. Begini,
seperti apa tadi yang katakan Pak Jeki Sembiring ini mengenai hal-hal yang digali-gali gitu begitu di apa itu menurut saya adalah semacam sesuatu keinginan untuk menandingi apa yang katakanlah saya katakan subjeknya adalah orangnya adalah itu pendeta pendeta Saifuddin Ibrahim itu. Saya rasa dicari-cari seperti itu untuk menandingi hal-hal yang dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau memang mereka itu mencari-cari untuk menandingi itu, ya kan? Saya bertanya begini, bisakah mereka betul-betul untuk mematahkan ataupun bisakah mereka itu untuk betul mengatakan salah yang dikatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim selama ini? Itu aja. Jangan misalnya dia ambil tandingannya untuk apa segala macam itu. Baru juga saya pernah dengar di sosmed ini begini, katanya di kitab mereka itu ada negatif dan positif, katakanlah begitu. Itu saya bikin apanya. Kita nggak usah bahas kita mereka, Pak. Nggak usah. Ya, Gitu ya. kita pada kita. Ya. Jadi gimana ya? Kasih pembanding saja. Jadi gimana ya? Itu katanya begini. Setan itu berkekuatan. Katanya kan ada memelihara setan iblis gitu. Oh iya, itu benar. Benar. Kan itu dari Ustadz itu pernah saya dengar begitu bahwa di situ. Jadi saya pikir begini. Saya secara manusiawi saya bilang begini, ada juga rupanya misalnya seperti itu ya, yang mana tentunya kalau tentang apa dalam duniawi ini yang pernah kita tahu atau kita dengar misalnya yang memelihara tuyul gitu kan, itu kan tentang untuk mendirikan, tentang untuk melakukan tentang tuyul dan segala macamnya, itu kan besar kemungkinan lah saya katakan dulu kan untuk mematikan dari ayat-ayat yang berbahasa Arab ya kan. Karena bentuk yang berbahasa Arab itu tentu besar kemungkinan tentu dari Al-Quran lah itu kan. Itu aja yang saya Pak. Jadi bagaimana ada bisa seperti itu? Kalau dikaitkan lagi dengan pernah yang dulu yang pernah itu katanya kalau dapat kepalanya Salman Rushdie dibayar sekian miliar dolar katanya gitu kan. Yang mana katanya pernah dia ayat-ayat setan katanya begitu. Kalau dikaitkan itu dengan pemeliharaan tuyul tadi, misalnya, mungkin ke situ kaitannya kan. Jadi pernah Ustadz di pembelajaran di TikTok juga ya, itu tadi memang bisa ada di situ, tapi katanya diharamkan itu katanya. Tapi kalau memang di dalam ajaran Islam Pak, setan itu bisa bertobat. Itu buktinya di dalam kawan-kawan Islam dengar ya. Buka hadis kalian, literatur kalian, hadis Sahih Muslim nomor 5035. Di situ dinarasikan tegas setannya Muhammad bertobat dan masuk Islam. Iblis pun bisa masuk Islam, tetapi bertobat. Iblis ada kesempatan dia bermunajat kepada Musa. Itu di dalam kitab Taklibun ya. Di sini nggak bisa bawa data, jadi agak ini ya. Nah, dinarasikan di sana iblis datang kepada Musa agar Musa memintakan kepada Allah supaya iblis bertobat. Lalu perintah Allah merespon, oke, saya terima. Tapi suruh iblis itu sujud kepada Adam di kuburnya. Nah, iblis awal mulanya dipersalahkan karena tidak sujud kepada Adam. Lalu iblis mau bertobat harus sujud juga kepada kubur Adam. Nah, Adam ini siapa sih? Kok menjadi syarat untuk seseorang iblis bukan seseorang. Menjadi syarat iblis untuk bertobat. Ini kan suatu kekeliru. Tetapi di sisi lain Allah berkata hanya kepada Dialah sujud beribadah, tidak boleh kepada yang lain. Ini kan membingungkan. Nah, gitu kawan-kawan.
Begitu ya. Jadi saya tambah lagi tentang tadi soal Yesus gini. Jadi memang kalau kita compare ke dalam Quran atau kepada Muhammad, ini ambruk semua. Jadi gini, di dalam Bilangan 4 ya, syarat seseorang itu menjadi imam pengajar itu umur 30. Itu tegas. Bilangan 4 itu ayat 1 sampai selesai, semua umur 30. Nah, Muhammad tampil umur berapa? Umur 40. Udah kadar luasa, Bro. Artinya di sini mengisyaratkan Muhammad ini tidak mengerti apa itu ketentuan Taurat tentang bar mitzvah, tentang sunat, ya, birit milah, bar mitzvah, tentang anak hukum. Muhammad tidak tahu, tidak memenuhi kriteria sunat. Memang siapa yang bisa membuktikan Muhammad sunat 8 hari? Itu aturan Taurat. Nah, jadi mereka mengutip kisah Yesus ini sebenarnya mengungkit sesuatu yang menyala atau mengamburadulkan Muhammad. Gitu, mengambruk Muhammad di situ karena tidak ada yang cocok. Muhammad tidak memenuhi kriteria-kriteria yang Tuhan sudah nyatakan kepada orang Israel. Harus begini, birit milah, sunat umur 8 hari, umur 12 tahun itu bar mitzvah. Nah, kada Muhammad tidak bisa memenuhi itu. Nah, jadi bunuh diri mereka mengutip itu. Lanjut, kawan. Jadi begini. Agak tahu aku. Oh, masih Apa? lanjut ya. Soalnya Dikit-dikit. ada yang Gini. bertanya dari muslim. Ya. Bagi Pak, bentar. kita nggak usah bahas kitab mereka Pak ya, ini khusus Kristen jadi kita ya kita Iya, ya Pak, sebetulnya kita iya, apa. Nggak usah singgung Sebentar ya. mereka Pak. Ya. Begini. Sebentar. Sebetulnya kita ini bukannya maksudnya untuk menjelekan mereka ya. Artinya ya gimana ya, saya sendiri pun untuk membicarakan itu ataupun untuk mengangkat itu gitu merasa nggak tega juga ya. Tapi artinya makanya selalu saya minta kepada Ustadz Nandar itu jangan seperti itulah. Saya bilang seperti itu karena saya sendiri pun untuk mengangkat ini yang menurut saya sangat benar kebenarannya, artinya Saipudin Ibrahim itu kan betul-betul ahlinya di apa sana kan, tadinya udah jelas dia bilang seperti itu. Yang katanya dia ada surahnya katanya bahwa Muhammad itu katanya dikerumuni oleh jin gitu kan, gimana gitu kan, artinya merasa nangis lah mungkin jinnya itu karena meninggal dia Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Nah, jadi itu silakan itu didebat, silakan itu disangkal kalau memang itu salah, katakanlah begitu. Jangan ini dicari-cari. Gini, kalau cari-cari yang lain misalnya tentang Yesus, kalau itu benar, ya nggak apa-apa. Ini apa tulisan siapa, karangan siapa? Yang pasti begini. Alkitab dari dulu hingga sekarang itulah dulu, itu juga sekarang, kan begitu. Umur Alkitab kita itu berapa tahun, berapa ribu tahun kan? Nah, jadi kok merasa keberatan mereka tentang keutuhan dari Alkitab kita itu? Artinya mau digoyang, mau diapain gitu sepertinya. Nah, jadi kalau kita pun tadi misalnya memperjangkan itu ataupun yang memperdalam apa yang dikatakan Ustadz Saipudin Ibrahim itu, saya rasa dia tuh nggak menambah-nambahin ya, selalu dipertanggung jawab ya. Kira-kira begitu pendapat saya. Iya Pak ya. Oke Pak, aku ganti sama yang itu dulu ya, yang mau bertanya Pak ya. Ya. Boleh. Ya makasih Pak, gak tahu. Iya, kita sapa dulu teman-teman, ini banyak permintaan ini. Iya, selamat. Tinggal lama nih, Mas Bayu gimana nih? Mas Bayu kayaknya udah keluar nih. Ini Malek Rimba. Malek Rimba, stop bahas Islam. Oke. Bisa Anda mengimbangi narasi Anda dengan mengatakan stop Allah menarasikan Isa tidak disalib. Mau nggak? Berani nggak? Ya kan? Aduh. Jadi kadang lucu kawan-kawan. Oh, Isa itu bukan Yesus. Oke. Kita terima. Jangan kutip-kutip lagi Alkitab ya. Jangan ya. Nah, cari sumber dari luar Alkitab untuk membenarkan atau untuk menguatkan Isa yang kalian imani. Silakan cari, jangan kutip Alkitab. Selama kalian mengutip Alkitab, artinya kalian sedang menarasikan Isa itu Yesus. Jadi kami bertanggung jawab, kami ada hak jawab. Jangan mengatakan stop bahas-bahas Islam. Ya katakan dulu Allahmu, stop bernarasi Isa itu Yesus. Gitu.
Ya, ini bawa mau dinaikkan nih, enggak Pak Jeki. Soalnya aku malas diskusi sama orang yang nggak paham bahasa Indonesia. Yang belum aja dulu Bang. Bang Edi Nababan coba dulu yang paling lama. Iya, artinya naikinlah yang bukan mau menjelekan ya, artinya mengejek bukan. Tapi memang kalau dengan Bowo harus mendowngrade, memang di bawah sekali harus mengikuti narasi dia. Jadi gak ada manfaat di obrolannya. Oke. Ya, Bang Edi Nababan, selamat malam. Ya, Pagi, selamat Bun. malam. Ya. Dari mana kita, Ya. Bang? Dari Bogor kita, Bang. Oh, Bogor. Salam kenal ya, Ya, Bang. salam kenal, ya. Apa yang mau Salam disampaikan, Bang? teman-teman semua. Bertanya. Saya sebetulnya aku nggak pernah mengikuti perihal perdebatan agama. Tapi semenjak saya lihat di TikTok ini banyak sekali perdebatan yang seharusnya sih sebetulnya tidak perlu. Karena kita mengimani Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu. Bagaimana keselamatan itu bisa terjadi pada kehidupan kita pribadi, Tuhan sudah memberikan porsinya masing-masing. Seperti saya mengalami, Anda semua juga mengalami. Itu. Kemudian banyak juga, tapi saya menemukan banyak juga sih yang bertanya-tanya, kok kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Saya sudah menjawab itu sebelumnya. Tuhan kita bisa mengubah dirinya menjadi api. Waktu Musa bertanya, tunjukkan dirimu Tuhan. Lalu Tuhan pun juga berubah menjadi api karena Musa tidak bisa menahan bagaimana wujud Tuhan.